Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kami dari kelompok Maung dari mata kuliah Analisis dan Ulang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kami dari kelompok Maung dari mata kuliah Analisis Desain dan Algoritma. Di video kali ini kami akan membahas salah satu permasalahan paling terkenal dalam dunia optimasi dan algoritma, yaitu TSP, Traveling Salesman Problem. Nah, apa sih TSP itu? TSP atau Traveling Salesman Problem adalah permasalahan klasik dalam optimasi dan teori graf. Secara sederhananya, TSP menggambarkan seorang salesman yang harus mengunjungi sejumlah kota, tapi setiap kota hanya boleh dikunjungi satu kali, dan pada akhirnya ia harus kembali ke kota asalnya. Tujuannya adalah untuk menemukan rute dengan jarak total paling pendek. Masalah ini terlihat sederhana di awal, tapi sebenarnya sangat kompleks. Nah, misalnya kalau ada 4 kota, masih mudah untuk dicari satu persatu. Tapi kalau ada 10 kota, maka jutaan kemungkinan rute harus diperiksa. Nah, inilah yang membuat TSP termasuk dalam kategori NP-hard problem, yaitu jenis masalah yang sangat sulit diselesaikan secara efisien dan konvensional. Bahkan sampai sekarang belum ada algoritma yang bisa menyelesaikan TSP secara cepat dan pasti optimal untuk jumlah kota besar. Karena itu, TSP sering digunakan sebagai contoh klasik untuk menguji berbagai algoritma pencarian dan optimasi seperti DFS, BFS, dan Dynamic Programming dan algoritma heuristik seperti Genetic Algorithm atau N-colony Optimizer. Nah, dalam video ini kami akan berfokus pada implementasi algoritma Breadth First Search atau BFS untuk menyelesaikan TSP menggunakan platform TSP-Viz sebagai alat visualisasi. Kami juga akan menunjukkan bagaimana hasil dibandingkannya dengan algoritma DFS serta membahas kenapa BFS bisa menjadi sangat lambat meskipun memberikan hasil yang optimal. Selanjutnya akan disampaikan oleh teman saya. Dalam praktik ini, kami memanfaatkan library atau proyek yang telah ada. Kami mengadopsi sebuah repositori open source dari GitHub, yakni TSP-Viz. Proyek ini dikembangkan oleh Jigsaw. Karena sifatnya yang open source, kita tidak hanya bisa menggunakannya, tetapi juga bisa mempelajari dan bahkan juga bisa memodifikasi kode sumbernya sesuai dengan kebutuhan. Sesuai dengan namanya, TSP-Viz adalah singkatan dari Traveling Salesman Problems Visualizer. Jadi, ini adalah sebuah tools yang memang dirancang secara spesifik untuk membantu kita memvisualisasikan bagaimana berbagai algoritma bekerja dalam mencari solusi. Selanjutnya, mari kita bahas mengenai algoritma yang kami tambahkan. Di sini kami menambahkan algoritma Breadth First Search Algorithm atau algoritma BFS. Pada dasarnya, algoritma ini adalah algoritma pencarian pada graf atau pohon yang bekerja sesuai dengan namanya breadth first atau melebar terlebih dahulu. Cara kerjanya adalah dengan menjelajahi semua not tetangga pada satu level secara menyeluruh sebelum pindah ke level berikutnya. Untuk bisa melakukan penjelajahan level demi level ini, BFS memanfaatkan struktur data antrian atau queue yang beroperasi dengan prinsip first in, first out, di mana node yang pertama masuk adalah node yang pertama kali diproses. Selanjutnya akan dilanjutkan dengan rekan saya. Jadi baik, di bagian ini adalah saya akan menjelaskan tentang kode atau algoritma yang kami tambahkan di repositori ini. Seperti teori BFS tadi, kita mulai dengan sebuah queue atau antrian. Kita inisialisasi sebuah variabel queue bernama queue ini yang merupakan struktur data queue itu. Nah, atau antrian. Kita awali dengan start point, lalu ini adalah path array-nya, kita inisialisasi juga visited set-nya, dan
cost sejauh ini, yaitu kita awali dengan 0. Selanjutnya adalah bagian loopingnya, loop BFS utama, bagian ini. Nah, di sini yang akan terus berjalan selama masih ada step di dalam antrian kita. Selanjutnya adalah base case-nya. Base case-nya itu yang ini, atau yang solusi ditemukan. Di dalam loop, kita cek apakah kita sudah mengunjungi semua kota. Jika ya, ini adalah base case-nya. Kita hitung biaya akhirnya, dan jika biaya akhirnya itu lebih baik dari best cost, kita simpan sebagai solusi terbaik yang baru. Nah, selanjutnya itu adalah bagian yang ini, atau eksplorasi. Kita menambah ke antrian. Terakhir, jika jalur belum selesai, kita looping semua kota. Jika ada kota yang belum dikunjungi, atau bagian if not visited has next point ini, kita buat state baru untuk kota itu, dan kita melakukan push di antrian tersebut. Selanjutnya bagian adisional seperti bagian self-set evaluating paths dan self-sleep ini adalah helper dari TSP Visit sendiri untuk memperbarui visualisasi di UI agar kita bisa melihat animasinya. Nah, oke. Selanjutnya, saya akan menunjukkan hasil uji coba kami. Selanjutnya, saya akan menampilkan uji coba yang akan kita lakukan di antara dua algoritma ini, yaitu BFS dan DFS. Yang pertama, kita memilih Depth First Search atau DFS. Kita akan memulainya dengan 7 node atau 7 titik dengan delay adalah 0 supaya lebih cepat untuk menampilkannya. Kita mulai. Jadi baik, di sini bisa dilihat kita mendapatkan hasil atau jalur terpendeknya dengan running for 50 detik untuk depth first search. Selanjutnya kita akan mencoba breadth first search. Kita memilihnya dengan lokasi yang sama dan jumlah node yang sama. Kita akan memulai pencariannya. Jadi bisa dilihat kita mendapatkan hasil 21 detik untuk breadth first search yang ini. Dengan lokasi sama dan jumlah node yang sama, kita mendapati bahwa BFS ini lebih cepat daripada DFS. Nah, pada paragraf yang sama ini disebabkan oleh perbedaan cara kedua algoritma menelusuri jalur. BFS atau breadth first search menjelajahi simpul secara bertahap berdasarkan tingkat kedekatan dari titik awal sehingga lebih cepat menemukan lintasan terpendek tanpa harus menelusuri jalur yang tidak perlu itu tersebut. Sebaliknya, DFS ini menelusuri graf dengan menyelusuri satu jalur sedalam mungkin sebelum kembali atau backtrack ke titik sebelumnya. Pendekatan ini membuat DFS cenderung mengeksplorasi lebih banyak jalur dibandingkan BFS sebelum menemukan lintasan terbaik. Karena setiap percabangan harus diselesaikan terlebih dahulu sebelum pindah ke cabang lain, prosesnya menjadi lebih lama. Bisa dilihat tadi hasilnya adalah 50 detik. Dengan demikian, pada kasus graf ini, yang 7 node ini, BFS lebih unggul dalam efisiensi waktu karena mampu menjangkau semua simpul dengan pola yang lebih teratur dan menghindari eksplorasi jalur berlebihan seperti yang dilakukan pada DFS sebelumnya. Seperti itu. Baik, sekian dari penjelasan kelompok kami. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.